Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari nu.or.id. Riwayat pembangkangan kaum Bani Israel. Ditulis oleh Fatoni Ahmad. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Firaun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Nabi Musa pun akhirnya berhadapan dengan Fir'aun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu, tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Namun demikian, Muhammad Husain Haikal dalam sejarah hidup Rasulullah mencatat bahwa dalam pangkuan Fir'aun, Musa alaihissalam dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Beliau akhirnya mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. Kiai Haji Saifuddin Duhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren menjelaskan bahwa setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Gunung Tur Sinai. Beliau menyebut bahwa akhirnya Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak, suka membangkang, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan mereka patung berhala, anak sapi, agar bisa mereka sembah, seperti halnya bangsa Samiri, bangsa di seberang Laut Merah, menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan itu bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ditolak oleh Nabi Musa. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi karena Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggungjawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel. Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja sekembalinya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa dibuat murka atas pembangkangan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem. Sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina.
Yerusalem kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala saja yang berangkat ke kota tersebut. Karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Dalam surah Al-Maidah ayat 24 dikisahkan bahwa mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah akhirnya memberikan ketetapan bahawa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai masa waktu yang telah ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun, Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala telah habis. Di tempat itu, mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem.